Tongkat yang tampak biasa itu ternyata menyimpan kekuatan dahsyat sejagat umat manusia, secercah jiwa Raja Dewa. Sentuhan Cheng Yu memicu kekuatan tersebut, membimbingnya pada jalur pertumbuhan yang luar biasa, bahkan menjadikannya salah satu dari 3 orang berbakat terhebat dalam sejarah manusia. Di bawah gempuran Soul Flame, Archmage akhirnya tumbang, kekuatan elementalnya memudar menjadi pecahan ungu yang terbawa angin. Cheng Yu mendapatkan banyak pengalaman, peralatan, dan senjata legendaris yang rusak. Tongkat mata ilahi mampu menciptakan portal teleportasi antar ruang. Batu kristal 3 putaran menjamin 100% keberhasilan kebangkitan dan penguasaan penuh atas skill pamungkas tanpa perlu skill kebangkitan. Bahkan Cheng Yu, yang terbiasa dengan berbagai peralatan langka, tercengang melihat harta karun di hadapannya. Semua peralatan itu adalah barang kelas atas yang sangat langka. Yi berlari menghampiri Cheng Yu, terkesima melihat harta tersebut. Bagaimana mungkin? Ini tongkat mata dewa yang legendaris. Mengapa benda ini ada di sini? Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tongkat tersebut. Yi mengambil tongkat itu. Ya, ini tongkat mata dewa, persis seperti yang kulihat di informasi. Dulunya ini adalah senjata eksklusif penyihir api tingkat dewa, Yuyan. Dalam perang besar antara manusia dan iblis, Yuyan menghilang secara misterius bersama tongkat mata dewa. Tiba-tiba, tongkat mata dewa bergetar hebat, membuat Yi menjerit dan melepasnya. Seketika, cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari tongkat tersebut. Seketika, tongkat itu berubah wujud menjadi sosok manusia berjubah putih. Cheng Yu langsung mengaktifkan perisai kerangkanya untuk melindungi dirinya dan Yi, mengira ada bos kuat lainnya yang muncul. Namun, sosok tersebut berkata pelan, "Jangan takut anak muda, ini hanya sisa jiwaku." Mata Yi membulat. "Anda, Tuan Yuyan?" Yuyan mengangkat alis. "Gadis kecil, kau mengenaliku?" Keduanya segera membungkuk. "Kami pernah melihat potret Tuan Yuyan di Museum Shengxia. Kisah Tuan tercatat dengan detail di sana." "Aku sudah meninggal," kata Yuyan. "Setelah sekian lama, sungguh menyenangkan masih ada yang mengingatku. Pertarungan barusan menguras banyak energiku. Waktuku hampir habis. Dengarkan baik-baik. Saat itu, celah ruang waktu muncul di medan perang nomor 3. Raja Iblis elemen Abyss memimpin jutaan iblis menyerang. Aku memimpin para penyihir untuk melawan. Akhirnya para penyihir menggunakan mantra terlarang untuk menghancurkan Raja Iblis dan pasukannya. Sayangnya, semua penyihir tewas. Untungnya aku mendapatkan kristal ruang angkasa dalam pertempuran. Kristal itu merekam koordinat tempat tertentu di Abyss. Aku meminta seorang alkemis untuk menyempurnakannya menjadi alat teleportasi agar kalian bisa pergi ke Abyss." Cheng Yu sangat terkejut mendengar penjelasan Yuyan. "Bukankah ini hanya kunci untuk menyerang sarang Abyss?" tanya Cheng Yu. Yuyan menjelaskan bahwa ia akan menyerahkan kristal ruang angkasa kepada para pemimpin kekaisaran begitu kembali. Tetapi Yuyan menolaknya. "Tidak ada gunanya menyerahkannya. Baik kristal ruang angkasa maupun kesadaran spiritualnya terikat pada jiwaku. Hanya kau yang bisa memanfaatkannya, bagi orang lain hanyalah batu bata. Melihat potensimu yang luar biasa, sudahkah kau membangkitkan bakatmu?" Cheng Yu mengangguk mantap. "Benar, seperti yang Tuan katakan. Maka, kau harus membangkitkan bakat kedua dalam transformasi berikutnya. Betapapun sulitnya, kau harus berusaha keras. Mencapai level 70 akan memungkinkanmu menggunakan kesadaran batin untuk membangkitkan bakat ketiga. Dengan bonus 3 bakat, kekuatanmu akan mencapai puncak yang belum pernah terbayangkan. Sepanjang sejarah manusia, hanya ada 1 ahli dengan 3 bakat, dan kau akan menjadi yang kedua." Mendengar itu, wajah Cheng Yu tetap tenang. "Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan dan akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya." Cheng Yu bertanya, "Kenapa Anda memilihku?" Yuyan melambaikan tangannya. "Mereka semua tidak memenuhi syarat, membuang-buang sumber daya saja jika diberikan kepada mereka. Lebih baik membiarkan benda-benda ini membusuk di sini daripada diberikan kepada para pecundang itu." Wajahnya berubah. "Namun ada seorang gadis yang cukup baik beberapa waktu lalu, dan aku hampir terpikat. Tapi karena dia bergabung sebagai anggota tim, aku menolaknya. Anehnya, gadis kecil itu agak mirip denganmu." Cheng Yu terkejut dan segera mengeluarkan foto adik perempuannya, Chi Mohan. "Ya, dia. Gadis itu berbakat, sayang sekali dia sedikit kurang." Yuyan melanjutkan, "Tahukah kau, dia sudah mencapai level 35 saat kau melihatnya. Tapi kau tidak tahu sekarang,
Cheng Yu terkejut mendengar kecepatan peningkatan adiknya. Yu Yan tersenyum tipis, menjelaskan, level tidak mewakili segalanya. Sama seperti kau yang bisa solo di ruang bawah tanah neraka level 30 saat levelmu baru 27. Di seluruh umat manusia, sangat jarang ada yang mampu melakukan itu. Profesimu, ahli nujum, pun sangat langka. Bawahanmu memiliki kekuatan tempur yang melampaui level mereka, dan bakatmu tampaknya adalah amplifikasi, namun kelemahanmu adalah mudah dikendalikan. Jika kau bisa membangkitkan bakat anti pengendalian di masa depanmu akan tak terbatas. Itulah sebabnya aku memilihmu setelah mempertimbangkannya dengan matang. Generasi muda tidak akan pernah mengecewakan harapan para sesepuh. Anak muda yang baik, kata-kata kalian sudah cukup. Sekarang aku akan menyatukan jiwaku ke dalam tongkat ini, memperkuatnya. Sudah waktunya untuk memberikannya kepada tuan baru yang layak menerimanya. Cheng Yu menjawab dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir senior. Aku tidak akan pernah membiarkan tongkat mata dewa terkubur. Kau telah mengabdikan seluruh hidupmu untuk umat manusia. Umat manusia ada karena para sesepuh sepertimu yang rela mengorbankan segalanya, bahkan darah mereka sendiri, untuk melindungi kita dari ancaman monster jurang. Aku sangat yakin bahwa dengan perlindunganmu, umat manusia akan menjadi semakin kuat, dan cepat atau lambat ancaman jurang akan terhapus. Susunan teleportasi perlahan menyala, dan segera keduanya telah diteleportasi keluar dari salinan tingkat neraka. Begitu mereka melangkah keluar dari salinan, semua prajurit yang di luar lapangan terkejut. Mereka telah membersihkan ruang bawah tanah. Dia sendirian telah membersihkan ruang bawah tanah tingkat neraka di medan perang nomor 1. Ini semakin memperkuat reputasi Shishin An yang berdiri di sampingnya. Orang itu tadi pasti Junior Lin, seseorang berbisik. Aku tak menyangka dia bahkan bisa menyelesaikan ruang bawah tanah tingkat neraka di medan perang nomor 3 sendirian. Cheng Yu berbisik pada Yi. Cepatlah, aku punya firasat buruk. Setiap kali aku keluar dari ruang bawah tanah, tidak akan terjadi hal baik, jawab Yi. Namun, sebelum Cheng Yu menyelesaikan kalimatnya, alarm berbunyi nyaring. Suara gemuruh menggema, diikuti oleh beberapa bola api besar yang jatuh dari langit. Setan-setan ini sudah lama haus darah, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk memuaskan dahaga mereka. Daging manusia yang lezat dan legendaris. Sebelum manusia itu menyelesaikan kata-katanya, beberapa sinar dingin melintas di belakangnya. Ternyata saudara-saudara kerangka itu datang dengan ganas. Sayapnya langsung patah. Monster-monster jurang tak kuasa menahan diri untuk berseru saat lengan yang patah itu terbang di udara. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita sudah sampai neraka? Bagaimana bisa ada makhluk seperti itu di medan perang asli? Betapapun enggannya monster-monster jurang, mereka hanya bisa menjadi jiwa-jiwa yang dihabisi oleh para antek kerangka. Cheng Yu menyaksikan dengan dingin semua yang terjadi di medan perang. Seperti yang ia duga, saluran luar angkasa akan terbuka lagi cepat atau lambat. Para prajurit manusia di medan perang telah berkumpul dan bersiap untuk bertarung dalam kelompok 3 hingga 5 orang. Gelombang iblis mendekat, tetapi Shishinan melihat ke arah Cheng Yu dan berseru, "Mengapa juniorku pergi ke arah itu?" Shishinan bertanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku akui Cheng Yu sangat kuat. Dia bisa memainkan dungeon tingkat neraka sendirian di level 27. Tetapi orang-orang itu semuanya adalah setan tingkat tinggi. Dibandingkan dengan iblis biasa, masih ada perbedaan yang sangat jauh. Cheng Yu telah tiba di pintu masuk celah angkasa, menyaksikan setan-setan amfibi dari darat, laut, dan udara yang terus berdatangan. Gelombang setan ini tampak jauh lebih kuat, dan jalannya setidaknya 2 kali lebih panjang daripada yang terakhir kali. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, dia memutuskan untuk tidak menggunakan keterampilan kekerasan di awal untuk menghindari pembalasan mata merah lagi. Sekarang, setelah kita memiliki kumpulan mayat pertama, sisanya akan mudah. Kita bisa menunggu mereka keluar dan mengumpulkan sejumlah mayat sebelum menangkap semuanya sekaligus. Monster itu mau memakan Yi. Namun, begitu mereka selesai berbicara, mereka disambut oleh lautan mayat dan darah yang tak berujung. Keterampilan abis yang ganas langsung diaktifkan dan monster itu hancur berkeping-keping sebelum sempat bereaksi. Cheng Yu menatap dingin mayat-mayat iblis di lapangan. Gelombang pertama pahala militer tercapai dengan sempurna.
Kemudian, mata merah yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di lorong itu, dan ribuan monster jurang berhamburan keluar, menerjang Cheng Yu. Namun, mereka diledakkan menjadi berkeping-keping sebelum sempat mendekat. Hanya dalam sekejap mata, dia memperoleh 10.000 pahala militer, prestasi yang mungkin tidak dapat dicapai oleh tim pemburu iblis biasa dalam 1 atau 2 tahun. Pangkat militernya pun meningkat drastis. Tepat ketika Yi tersenyum lebar, ekspresi Cheng Yu tiba-tiba berubah serius. Setan yang lebih kuat muncul di lorong itu. Tidak hanya ada iblis tingkat tinggi level 40, Abyss Shadow Fiend, dengan keempat atribut dimensinya yang luar biasa kuat. Inilah iblis yang membunuh para profesional tingkat kedua. Ada juga Abyss Blade Demon level 40 yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dilihat dari atributnya, kekuatannya hampir setara dengan Shadow Demon. Lalu, bagian di mana si penjahat mati karena omongannya yang cerewet. Akhirnya, mereka sampai di medan perang yang sebenarnya. Hehehe, aku ingin menangkap beberapa budak manusia untuk diajak bermain, dan gadis yang lembut dan halus di sebelah orang itu akan menjadi milikku. Namun, begitu mereka keluar dari lorong, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa banyak sekali mayat setan berserakan di tanah? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah ada profesional tingkat ketiga di sini yang menunggu kita, orang-orang kuat dari ras manusia? Ini benar-benar tidak etis. Namun setelah pencarian yang lama, tidak ditemukan prajurit manusia tingkat tinggi. Saat itu juga, Cheng Yu di samping tiba-tiba berkata dengan dingin, "Jangan mencarinya, aku yang melakukan semua ini." Abyss Shadow Demon langsung marah. "Dasar bocah kecil level 27, kau membual tanpa berpikir. Tunggu sampai aku membunuhmu dan menikmati makanan manusia yang lezat ini." Ia mengayunkan cakarnya yang besar ke arah Cheng Yu. Cheng Yu tersenyum tipis. "Kau akan segera mendapatkan akhir yang sama seperti mereka." Setelah mengatakan itu, keterampilan kekerasannya langsung aktif. Meskipun berada di ambang kematian, iblis itu masih sempat mengeluarkan kata-kata kasar. "Aku tidak tertarik pada makanan. Aku ingin kau menjadi budakku selama sisa hidupmu. Jika kau berlutut di hadapanku sekarang, aku bisa mempertimbangkannya." Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, mayat-mayat iblis di sekitarnya meledak satu demi satu. Ia langsung hancur berkeping-keping. Ning Yi tidak lupa mengejek. Apakah iblis-iblis ini benar-benar idiot? Namun, seandainya ia adalah iblis, ia pun tak akan percaya bahwa seorang manusia profesional, level 27, mampu memusnahkan begitu banyak iblis tingkat tinggi. Pada saat yang sama, lorong jurang mulai berputar lagi, menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Kalau begitu, mari kita bantu dia dan pinjam tubuh para idiot ini terlebih dahulu. Para saudara kerangka langsung mengerti maksud Cheng Yu dan menggunakan pisau panjang mereka untuk mengambil mayat-mayat iblis dan memasukkannya ke dalam lorong. Segera setelah itu, ledakan yang memekakan telinga terdengar dari saluran tempat keterampilan kekerasan diaktifkan, dan sistem memberitahu bahwa pangkat militernya telah meningkat sebesar 7.000. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan berapa banyak setan yang telah dilepaskan dalam perjalanan ini. Tak disangka, keterampilan kekerasannya telah ditingkatkan ke level 2 bintang hanya dalam sekali gerakan. Saat itu juga, lampu transmisi titik tetap tiba-tiba menyala. Ini tertinggal ketika Mo Yun mengajak Yi dan aku untuk bertarung melawan Raja Hantu di medan perang. Mungkinkah Mo Yun menemukan jejak Raja Hantu di medan perang? Kalau begitu, mari kita ke sana sesegera mungkin. Ia menghancurkan batu teleportasi dengan sekali hentakan, lalu mereka berdua pun menghilang. Pada saat yang sama, Shi Shinan dan anak buahnya tiba di pintu masuk lorong. "Bos, cepat lihat. Saat kau melihat ke atas, kau bisa melihat tanah penuh dengan mayat iblis jurang. Di antara mereka ada iblis tingkat tinggi seperti iblis pedang Abyss. Begitu semua orang menerima panggilan bantuan, mereka bergegas ke sini. Berdasarkan keadaan saat ini, setan-setan ini tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali. Semua orang saling memandang dengan heran. Namun, aku selalu merasa adegan ini familiar. Mungkinkah orang gila Cheng Yu yang melakukan ini? Namun, kemudian ia menyadari bahwa keterampilan Cheng Yu sudah cukup untuk melakukan ini. Jadi kekhawatirannya tidak perlu. Karena junior Cheng Yu berani datang, itu berarti dia pasti percaya diri. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang dia. Pada saat yang sama, di medan perang nomor 2, Mo Yun menunggangi kuda putih unicorn dan bergerak maju perlahan. Melihat batu teleportasi di tangannya,
Ia bertanya-tanya, mengapa mereka belum tiba?